Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya. Selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman ya. Oke, apa kabarnya nih market saat ini teman ya? Market saat ini sedang diskon besar cuy. Apa yang terjadi teman? Kenapa marketnya diskon besar teman ya? Dan selamat buat teman-teman semua yang udah nyediain stablecoin. Tentunya kalian saat ini benar-benar bisa serok pilih-pilih lah ya, pilih-pilih. Tapi ingat jangan all in karena ini halving masih 4 hari lagi ya kalau nggak salah. Nanti bakal kita cek semua ya, ada apa dan ada news apa aja mengenai Bitcoin sehingga crashnya benar-benar turun banget. Oke teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ya mengenai pembahasan ini ya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu ya, karena setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung ya di grup Telegram gua, silahkan gabung teman ya, karena di sini juga setiap harinya gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya ya. Jadi gua rasa kalian gak bakal ketinggalan dan kalian juga bisa sharing kripto nih ke gua dan teman-teman yang ada di grup, dan itu semua gratis. Dan untuk link join gue sedain di kolom deskripsi teman ya. So tunggu apa lagi? Gua tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke? Oke teman ya, kita langsung aja di CMC atau di market cap ya. Jadi terlihat banget memang untuk saat ini halving itu kurang sekitar 5 hari lagi teman ya. Dan gue juga sering bilang ke teman-teman semua bahwa market ini mendekati halving dan plus lebaran itu sama dengan diskon ya. Dari minggu-minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu gue udah bilang seperti itu teman. Dan saat ini kalian bisa lihat market benar-benar diskon parah ya. Dan untuk Fato Fear and Greed Index itu berada di level 61, artinya tingkat keserakahan itu masih ada tapi cenderung menurun drastis ya. Artinya orang bener-bener saat ini tuh dilanda kekhawatiran. Tapi tenang teman, tapi tenang ya. Justru kalian ketika orang-orang banyak dilanda kekhawatiran seperti ini, itu adalah momen yang pas. Makanya gue dari minggu-minggu yang lalu itu sempat saranin teman-teman semua bahwa untuk sedia stablecoin. Apalagi saat ini dolar mahal cuy, dolar meningkat tajam saat ini teman-teman ya. Oke, jadi selamat buat teman-teman semua yang udah nyediain stablecoin dan saat ini bisa serok tipis-tipis aja teman-teman. Kok gitu bang, kenapa nggak serok banyak ya? Sekarang belum halving cuy, gue takutnya kalian sekarang serok banyak dan ketika halving ini market malah terjun parah gitu ya. Takutnya seperti itu ya, daripada kalian nanti harusnya dapat banyak dapat sedikit malahan ya. Jadi sekarang bisa serok tipis-tipis, nanti kalian terserah setelah halving ya. Misalkan ada crash lebih dalam lagi, kalian di situ manfaatin kesempatan itu. Karena gue rasa setelah halving nanti ketika ada penurunan, itu adalah kesempatan terakhir kalian buat akumulasi kepemilikan aset kalian. Ya, karena setelahnya itu sudah menuju arah ke bull run. Intinya seperti itu, teman. Dan kalau kita lihat saat ini BTC itu berada di level sekitar 62.000 US dollar, dimana ini terkoreksi 6% dalam kurun waktu 24 jam. Crazy nggak tuh? Bitcoin terkoreksi 6%, Ethereum 8%. Dan apa jadinya untuk altcoin? Altcoin ya rata-rata gila-gilaan untuk persentase 24 jamnya untuk penurunannya, teman-teman ya. Jadi ini diskon besar-besar banget cuy. Besar-besar banget. Dan gue rasa kalau kalian punya stablecoin saat ini, kalian bisa serok ya, mungkin panen di bulan cukup lumayan ya. Oke teman, sebelumnya udah gue infoin sebenarnya kenapa market crash ini ya di grup Telegram gue ya. Karena saat ini kan Bitcoin anjlok ya. Bitcoin kalau kita lihat kan sempat anjlok di sekitar 60.000 US dollar ya. Karena itu tuh ada laporan ya, Iran itu meluncurkan hingga 100 drone ke arah Israel sebagai pembalasan atas kedutaan mereka yang dibom oleh Israel awal bulan ini. Jadi sebenarnya di beberapa konten gue kemarin ya, kalau nggak salah di live-nya gue sempat ngebahas ini juga nih ya, bahwa Israel tuh nyerang Iran, intinya seperti itu. Dan di newsnya Iran itu akan melakukan aksi balas dendam gitu teman. Nah ini kan momen menjelang halving, habis itu ada sentimen seperti ini. Dan karena sentimen ini, karena Iran meluncurkan hingga 100 drone ya ke arah Israel, artinya ini aksi balas dendam lah, bisa dibilang seperti itu. Alhasil market kripto itu terlikuidasi hingga 130 juta US dollar. Artinya market kripto drop cuy, kalau kalian lihat tuh, boom,
drop parah ya. Dan ini udah gue infoin tadi ya, tadi pagi di grup Telegram gua. Oke, jadi itu alasan penyebab utama kenapa market crash saat ini. Dan memang saat ini kalau kita lihat halving sudah dekat gitu teman ya. Dan secara histori, ketika halving tuh marketnya crash cuy. Gue udah bilang beberapa minggu yang lalu ke teman-teman semua, buat teman-teman yang stay selalu untuk pantau live streaming gua, pasti kalian udah tahu apa yang gua bicarakan kemarin. Oke. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat tuh kan diskon parah cuy marketnya. Kalau kalian lihat ya, kalian tinggal pilih-pilih nih mau serok yang mana gitu ya. Kalau lu mau serok yang mana ya, gue lagi ini nih, lagi targetin penurunan dikit lagi untuk Jup ya. Jup itu salah satu DEX dari Solana. Dan kalau gue lihat perkembangan meme Solana itu cukup pesat banget. Jadi gue rasa Jup itu cukup potensial ya. Melihat kan kemarin hampir tembus $2 dan saat ini harganya 0,9 ya. Gue targetin di 0,8 atau 0,7 lah untuk Jup, yang mudah-mudahan kecapai sih. Oke, dan kalian harus dior. Oke. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke newsnya ya. Kalau tadi kan gue udah infoin ya, ada beberapa ada Iran yang mengirim drone ya ke Israel, dan itu memicu sentimen yang cukup gak bagus untuk market kripto ya, terutama untuk market Bitcoin dan altcoin lah ya. Oke. Nah, ini juga gue kutip dari Wager.guru ya, dimana pada 12 April kemarin sebenarnya dia udah nginfoin bahwa market crash ini dikarenakan memang menuju halving. Tapi ini news ini ya dibuat sebelum Iran nyerang Israel dengan drone, ya. Karena memang secara histori ketika halving Bitcoin itu crash cuy ya. Karena makanya mereka itu bilang ya, hal ini sebagian besar disebabkan karena Bitcoin halving akan datang. Dan kalau kita lihat tadi di CMC, Bitcoin halving kurang 5 hari lagi. Coba teman-teman semua yang mau serok banyak, nanti aja lah, tunggu setelah halving ya. Itu kalau dari gue sih, menurut pendapat gue, tunggu setelah halving. Kalau saat ini kalian bisa serok tipis-tipis aja, semampunya ya uang rokok lah, kalian bisa serok-serok ya ke aset-aset atau koin-koin jagoan kalian. Itu ya seperti itu. Nah, di sini menariknya, Bang, apakah nanti setelah halving ya marketnya akan pulih? Jadi kalau setelah pas ya, gue rasa enggak. Ya mungkin nanti 1-2 bulan ya. 1-2 bulan setelah halving atau 3 bulan itu sudah mulai kelihatan akan ada pemulihan market. Baiklah. Kalau saat ini bagaimana untuk kondisi market Bitcoin, Bang ya? Nanti bakal kita cek. Dan kalau kita lihat ya, newsnya dari BlackRock saat ini tuh meluncurkan iklan ETF Bitcoin di beranda Bloomberg, teman-teman. Jadi untuk BlackRock itu cukup yakin banget atau cukup excited ya. Dia itu terus gencar mempromosikan Bitcoin gitu. Padahal di tahun-tahun yang lalu sebelum BlackRock masuk ini, BlackRock cukup skeptis, bahkan menganggap Bitcoin itu scam. Sekarang nyatanya dia masuk. Oke, jadi kita langsung aja enaknya ya, kita langsung aja ngelihat market Bitcoin seperti apa. Oke teman, ini gue udah masuk ya di market dari Bitcoin gitu teman ya. Dan ini adalah analisa gue di video gue sebelumnya. Buat teman-teman yang mungkin kemarin nonton live gue ya, kalian pasti udah tahu target-target gue ketika BTC mengalami penurunan ya. Jadi kemarin gue udah targetin ya bahwa BTC ini kecenderungan akan turun, dan target gue di 65.000 US dollar. 65.000 US dollar ini sudah ke breakdown. Dan target kedua gue ada di level 59. Apakah ini nanti akan nyampe? Gue masih optimis sampai, teman ya, karena ini saat ini sentimennya tuh bener-bener masih kacau ya, masih kacau. Jadi ini memungkinkan market BTC masih akan bisa turun kalau menurut gue pribadi ya. Nah, kemarin sebenarnya ya, semalam itu BTC itu turun ya di level 60.000 US dollar ya. Turun lagi nih di level 60.000 US dollar. Sebelumnya juga sama ya, turun di sekitar area 60.000 US dollar ya. Karena di area 60.000 US dollar ini, di kotak biru ini kan kemarin udah gue buat kotak biru ini ada demand di sini. Ya, kalian bisa lihat sedikit shadownya ya. Shadow yang kebentuknya cukup panjang, artinya ini ketika BTC turun dia langsung mantul ya. Kemarin juga sudah gue jelasin seperti itu. Dan target gue sebenarnya ada di 59.600 ya. Artinya ini sebenarnya kurang turun dikit udah nyampe target gue di 59.000 US dollar, teman. Ya, tapi no problem. Pertanyaannya pasti timbul, apakah ini nanti akan nyampe ke target lu, Bang, 59? Gue rasa ini tambah lebih ya, cuman.
Gue rasa ini tambah lebih. Kalau misalkan ini nantinya sentimennya terus berlanjut, apalagi kan udah ada genderang perang ya antara Iran dan Israel, dan ini juga nantinya gue rasa akan memperkeruh situasi kondisi market dunia, apalagi market high risk atau tinggi resiko seperti market cryptocurrency saat ini. Dan plus ini adalah hari menjelang halving ya. Gue rasa ini market akan kecenderungan turun ya, lebih lanjut. Jadi makanya gue sempat saranin teman-teman kalau mau serok ya tunggu setelah halving aja ya, kalian sambil pantau-pantau marketnya. Kalau misalkan potensi lebih turun ya kalian tunggu aja sampai mentoknya di mana gitu ya. Dan kalau gue lihat ya secara volume transaksi Bitcoin saat ini bener-bener terlikuidasi ya. Tadi disebutkan oleh Wager.guru ada sekitar 130 juta ya market kripto terlikuidasi gitu teman Bitcoin ya. Dan ini banyak yang ngejual banget ya, artinya ini nge-support banget bahwa market BTC akan terus turun. Dan dari segi dari segi RSI ya, ini benar-benar mau konfirmasi penurunan banget ya. Jadi gue rasa nanti penurunan ada di area sini nih ya, di area sini yang gue kasih kotak gue kasih kotak merah ini temen ya. Gue rasa akan ke situ ya penurunan. Artinya apa? Artinya dari segi RSI aja ini memungkinkan sudah turun. Jadi gue rasa ini Bitcoin akan ada penurunan lebih lanjut ya teman. Kalau gue rasa sih, ya ini akan ada penurunan lebih lanjut karena di sini kalau gue lihat ya area support dari RSI-nya itu udah kejebol di sini ya. Gue kasih tanda kuning ya. Ini udah kejebol cuy. Ini udah kejebol nih area yang gue kasih tanda kuning nih. Udah ke breakdown. Artinya ini akan ada penurunan lebih lanjut untuk BTC. Gue rasa nanti ketika ya RSI-nya ini sudah nyentuh di batas bawah, ini mungkin akan ada kenaikan untuk BTC. Ini kapan bang nyentuhnya? Gue nggak tahu ya. Kita tinggal lihat, nunggu aja. Ini time frame 1D soalnya. Kita lihat tunggu beberapa hari lagi gitu teman. Gue rasa ini akan masih ada potensi Bitcoin tuh akan mengalami penurunan lagi teman. Ya jadi harap hati-hati, perhatikan selalu market dan update selalu market cryptocurrency ya. Pantau-pantau lah intinya. Oke. Dan dari MACD gimana bang? MACD-nya tetap ya kayak kemarin pas gue di live streaming ini MACD-nya masih memungkinkan penurunan lebih lanjut karena gue nggak ngelihat sama sekali akan ada kenaikan untuk Bitcoin saat ini. Ini lebih penurunan lebih lanjut ya yang gue lihat ya teman. Yang gue lihat ini akan ada penurunan lebih lanjut, so pantau-pantau aja ya. Makanya gue yakin ini gue rasa masih akan bisa ya ke level 59.000 US dollar bahkan lebih. Ini bisa aja kejadian. Oke, intinya seperti itu ya. Oke teman, kalau kita lihat ya, kalau sampai nantinya benar-benar ada crash yang lebih jauh lagi, kemarin sebenarnya gue udah target gue ada di sekitar berapa ya, 53 ya. Kemarin tuh gue di sini nih, ini nih mungkin ya. Nah ini 57an, ini 57 mungkin ya, 57. Ntar gue akan coba kasih gue penasaran juga sih ini penurunannya nyampe mana kiranya. Oke ya, ini kemungkinan yes, ini di sekitar sini nih teman. Kalau nanti sampai target gue di 59 masih ke breakdown gitu ya, gue juga penasaran dia nyampe mana. Kalau gue lihat dari Fibonacci ini area 58 cuy, ini area 58 ya. Jadi ada kemungkinan di 59 58 di sini untuk target penurunan berikut dan di sini ya, mudah-mudahan kecapai ya teman, mudah-mudahan kecapai. Artinya ini mungkin setelah halving ya atau menjelang halving karena halving masih 5 hari lagi cuy ya, mudah-mudahan bisa kecapai teman ya. Oke, dan tetap teman, intinya kesimpulannya market ini masih ada potensi penurunan teman ya, mungkin ya masih bertahan ya. Gue rasa ini masih bertahan di area 60-an karena kalau gue lihat shadow yang terbentuk di sini ini cukup tinggi banget ya. Artinya dia masih, gue rasa masih akan bertahan di area sekitar 61-60-an ini ya, kalaupun nanti ada turun. Nah, kenapa lu targetin di 59-58? Karena kan ini halving masih lama ya, masih beberapa hari ya, 5 hari lagi gitu ya. Gue takutnya ada sentimen, apalagi Iran udah perang memperkeruh suasana ya. Jadi gue takutnya ada sentimen yang lebih parah lagi yang memungkinkan tekanan sell atau ketakutan para investor itu cukup besar, alhasil menciptakan tekanan sell yang cukup tinggi yang mengakibatkan Bitcoin semakin longsor. Intinya seperti itu yang gue jaga-jaga atau wanti-wanti seperti itu. Ya makanya gue lebih saranin buat teman-teman yang mau serok banyak itu nunggu setelah halving aja ya.
Kalau untuk saat ini kalian bisa akumulasi ya. Ini penurunan cukup tajam, jadi pas banget buat akumulasi tipis-tipis. Dan tetap teman-teman ya, di sini sebelum gua akhir video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman. Karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.